Nggak apa, ini aku udah bukain kok. Nanti habis ini ya. Oh, siap. Download Oke, sekalian, jadi download. Pidot ini ada poinnya kan? ada. Nanti Iya. aku jelasin ya. Ya. Jadi ini yang di link yang dikasih Susi ini bagus. Dia ngasih summary banyak lah dari Jack Daniel ya. Nah, salah satu yang penting di sini adalah terkait sama specificity of training ya. Ini yang aku rasain ini penting banget kita tahu specificity of training. Jadi kalau memang kita mau maratoners yang tangguh ya memang latihannya latihan maraton gitu ya. Kalau latihan maraton terus kemudian mau sukses di trail run ya susah gitu ya. Ya maksudnya bukan susah tapi tidak akan optimal. Sama aja kayak latihannya Ironman gitu ya atau triathlon terus berharap bisa jadi pelari ultra yang tangguh gitu ya. Sama gitu ya. Atau latihan sepeda terus kemudian pengen lari yang sangat kencang gitu ya. Ya pada berapa range bisa itu terpenuhi ya kayak misalnya kemarin tim Go Show ya, Idir, Acung gitu ya. Ya mereka punya Loki, endurance ya. Tapi Acung sendiri kan mengakui ya bahwa dia di sepedanya memang latihannya bagus gitu ya, jarang latihan lari ya begitu lari kencang di ITB Ultra kemarin, heart rate masih oke tapi ya ototnya yang akhirnya memang tidak mendukung, kerasa gitu ya. Nah ini yang saya alami juga gitu ya. Saya 3 bulan kemarin berpikir bike to work setiap hari dengan waktu yang cukup lama lah gitu ya, mungkin bisa 1 sampai 2 jam sehari gitu. Tak pikir bisa cover gitu ya, tapi ternyata begitu masuk ke Uniqlo ternyata 3 bulan hari itu kerasa banget gitu ya. Jadi seperti itu specificity-nya nanti ini impact ke jenis training yang akan diberikan sama Jack Daniel ya. Nah, nah ini ada beberapa basic system ya yang akan dikejar dengan berbagai jenis training itu. Makanya ketika si Dika bilang gue pakai polarize artinya easy run sama interval gitu ya. Ya, itu nanti Caca, sebelum jauh, polarize itu apa sih definisi ini? Polarize training itu? aku sendiri nggak sampai baca detail ya, tapi beberapa orang sekarang prefer ke sana gitu ya. Kira-kira 80% easy, 20% ini ya, hard ya? kayaknya lebih itu lagi, lebih lebih spesifik lagi mungkin dia cuma 15-20% itu benar-benar hard interval lah gitu ya. Oh, Nah seperti itu. Beberapa bahkan cuma 5% 10% yang hardnya tapi benar-benar hard gitu ya. Nah kalau si Jack Daniel ini dia berusaha mendistribusikan itu ke beberapa jenis latihan gitu ya. Jadi ada aspek jantungnya yang dia perkuat, apa namanya otot gitu ya, ada laktatnya dan sebagainya, termasuk running ekonomi. Nah ini nanti dijelaskan di bagian dari sebentar training zone. Nah ini kunci pentingnya Jack Daniel ini kalau buat saya itu di antara semua teori-teori dia yang macam-macam itu gitu ya, itu dua ini ya, VDOT kalkulator sama training zone. Kenapa VDOT kalkulator? Karena saya merasa bahwa satu-satunya sekarang sih udah ada satu lagi sih yang saya sempat lihat dari apa Kang Yayan Fisika 91 pernah sharing sama saya juga, ada satu apa namanya satu sport scientist buat runner yang juga bikin model kayak Jack Daniel gini dengan sangat terukur gitu ya. Nah tapi Jack Daniel ini orang yang mengawali lah, dia bawa satu muridnya yang ahli antariksa atau apalah gitu ya. Jadi dia kumpulkan ribuan data dari murid-muridnya, terus dia bikin kurva-kurva sehingga akhirnya dia bisa bikin formula. Nah sebelum masuk ke sini, saya mungkin kasih contoh VDOT kalkulator ya punya dia. Nah ini mungkin saya pakai contoh kasusnya Seno ya. Ada Seno ya sini ya.
Nah, Ono. Seno tuh kemarin tuh kan di ITB Ultra kan dia 4139 ya untuk TN. Gila. Wong gendeng. Pada Centeng. gila. Ya. Nah, ini di sini video kalkulator tuh dia kita bisa masukin misalnya event distance-nya 10 km ya. Terus time-nya itu 04139. Kan ya? Kalkulit. Kalkulit. Nah, kan keluar ya, dia pace 409 gitu ya. Nah, ini race pace-nya nih kalau mau untuk 10K itu 410. Untuk 1 kilo ya, untuk 12 meter sekian sekian sekian. Nah, ini kalau mau race gitu ya. Nah, untuk terkait training, nah ini dia Itu aplikasinya apa sih? apa? Vidot. Ada F-nya. Vidot. Ada kok, Sul. Apps-nya ada Iya, di aku punya. Cuman kok ini lengkap banget. Apa karena di ini ya? Di Sama kok, sama persis. sama. Oh iya. Tapi nanti apa namanya coba ya dilihat ya. Nah, ini sorry di sini ekuivalen ya. Nah, ini di sini ekuivalennya nih harusnya kalau nah ini kan pertanyaan menariknya begini. Di sini ekuivalensinya 10K-nya Seno itu dia 4139, di sini 4142 lah ya. Iya. Nah, dia tuh harusnya kalau dia berlatih dengan specificity maraton, dia bisa 312 harusnya. Ya, mungkin ini masuk BQ nggak ya? Mungkin Masuk. untuk Masuk umurnya. Masuk umurnya dia. betul. Untuk umurnya dia bisa BQ gitu ya. Iya. Nah, cuman memang pertanyaannya kalau Seno berlatihnya banyak di specificity 10K sama HM, dia nggak bisa ngajar begini meskipun VDOT skornya dia tinggi sekali sampai 49,5. Iya, 49 itu skornya. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang linier. Artinya kita berhasil kalau saya fokus 10K saya bisa 4142, begitu saya tarik ke 42 kilo belum tentu saya akan bisa 312. Bisa jadi malah jadi 4 jam gitu ya. Itu yang terjadi sama Kang Yayan ya. Kang Yayan itu kalau balapan sama saya dia 5K-nya bisa 19 sekian gitu ya. Saya paling 21, 20 gitu ya. Tapi kalau udah di maraton saya 339 kemarin ya Kang Yayan bisa ya mungkin mendekati 4 gitu ya karena apa namanya endurance dia tuh dipakai habis buat di 5K dan pola training dia tuh adalah pola training buat 5K gitu karena memang dia ada podium di 5K. Jadi begitu di stage ke maraton ya harusnya dia bisa lebih cepat dari Seno kan ya kan dia udah 19 menit 5K-nya tapi maratonnya tidak linear gitu ya. Nah, bagaimana mengatur training di Jack Daniel itu nanti yang akan masuk ke fase ini gitu ya. Nah, ini ada Jack Daniel dengan skor ini ya, dengan skor VDOT ini gitu ya. Cara menghitungnya adalah kita race di kalau saya lebih prefer 10K atau HM lah ya. Kalau FM kan kalau buat all out tuh terlalu berat lah gitu ya. Kalau kita mau sering-sering ngetes kan VDOT ini bagusnya dicek setiap sebulan atau sebulan setengah lah gitu ya. Antara 4 sampai 6 minggu kita cek all out gitu ya dengan sebuah jarak gitu ya. Itu kita dapat skor berapa dan ada improvement nggak gitu ya. Dan so far yang saya coba selama saya serius di regime ini gitu ya, itu improve terus memang dengan pola training yang ntar saya jelaskan. Nah, jadi VDOT ini sangat membantu memapping kita gitu ya dengan misalnya kita punya target FM, tapi kan kita nggak bisa terus-terusan ngetes per 1 bulan atau 1,5 bulan all out FM, pasti kan jebol badan kita. Nah, kita bisa aja tesnya dengan 10K gitu ya, 10K all out gitu ya. Nah, kita bisa lihat berapa ini kita atau mungkin setidaknya 5K lah, 5K kita all out kira-kira berapa sih hasil kita, ada penelitian VDOT nggak? Nah, baru kita tahu VDOT kita berapa sekarang. Nah, kita berlatih dengan VDOT itu selama sekitar 1,5 sampai 1,5 bulan gitu ya. Kalau kita berlatih dengan konsisten gitu ya, teorinya kita bisa naikin 1 skor gitu ya. Jadi 1 sampai 1,5 bulan lagi setelah kita cukup
strong gitu, kita bisa naikin 1 poin lagi gitu ya. Artinya pace kita bisa lebih cepat dari yang sekarang gitu ya. Saya Nah, pakai ini juga kok. pakai ya? Oke, Pakai poin aku naik sih. naik ya. Mm-mm. Di sini ada beberapa step kan ya, ada easy, marathon, threshold, interval, reps gitu ya. Nah, ini masing-masing memang ada penjelasannya. Makanya kalau kita cuman pakai modelnya yang tadi yang polarized itu dia cuman easy sama interval misalnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa aspek yang nggak tertangani gitu ya. Apalagi kalau buat kita yang memang target jauh, misalnya HM sampai FM gitu ya, itu nggak cocok gitu pola yang hanya ambil easy sama interval aja. Ada aspek-aspek di tengah-tengah yang perlu. Nah, baru saya sekarang akan masuk ke apa sih itu gitu ya. Jadi di sini mungkin saya langsung share ininya aja ya, share bukunya sebentar. Nah, ini di sini di bukunya Jack Daniel ini dia bagi tadi ada easy run gitu ya. Nah, easy run ini lamanya itu menurut dia, maka ini menariknya kan dia bikin ukuran-ukuran yang buat saya kalau saya sebagai maratoner ya, atau maksimal maratoner lah, itu enak ukurnya gitu. Paling jauh berapa sih easy run? Ya kalau buat kita yang mau jadi maratoner ya paling lama sekali lari itu 150 menit gitu ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian jumlahnya berapa sih proporsinya? 25-30% weekly mass. Jadi easy run itu 25-30% dari target mingguan kan gitu ya. Tapi ini miles ya, artinya karena dia lambat ya artinya kita bisa lari lebih lama. Jadi 80% itu bisa dihitung dari durasi gitu ya. Nah, untuk maraton ini porsinya paling lama 40 sampai 110 menit. Terus kemudian ini bisa dimaksimalkan di 15 sampai 20 gitu ya. Bahkan kalau yang easy ini sebenarnya bisa lebih banyak lagi ya, atau sebanyak yang kita jalankan itu masih oke gitu ya. Nah, semakin kecil pace-nya makin tinggi gitu ya, itu dampak kerusakannya kan makin besar ke badannya. Jadi dia semakin batasin, misalnya kayak threshold gitu ya. Pace threshold ini 20 menit maksimal, atau 5-20 menit dengan komposisi 5 walk gitu ya, 1 run gitu ya. Nah, terus kemudian ini paling komposisinya cuma 10% dari weekly miles. Nah, terus kemudian yang interval ini maksimal 5 menit. Jadi kalau udah pakai pace interval, jangan berpikir, wah saya mau lari 15 menit atau sejam, jebol gitu ya. Nah, ini komposisinya 1 walk gitu ya, 1 run gitu ya. Nah, ini juga makin kecil komposisinya, 8-10% saja gitu ya. Nah, yang repetition ini semakin kecil lagi gitu ya, cuman maksimal 2 menit. Bisa jadi proporsi ininya lebih besar gitu ya, proporsi Restnya. ya, restnya ya, sorry. Kemudian paling maksimal cuma 5% dari weekly mass. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi-fungsi dari masing-masing lari gitu ya. Makanya kenapa Cak. Sorry, Cak. ada Cak, balik ke atas tadi, Cak. ya, Balik ke atas tadi nih, aku mau nanya. Balik ke atas. Yang mana? Ini. Nah, itu ya tabel ini loh, tabel ini. Itu maksudnya kayak isi itu berarti 30 sampai 150 menit tuh heart rate peri-peri 25 sampai 30% weekly. Ya, sekali hari. Itu berarti grafiknya begitu tuh one go gitu ya? Iya, one go aja, sikat gitu. Jadi nggak perlu ada yang M. perlu ada rest lah. Kalau M tuh maksudnya maraton tuh. Kalau M tuh maksudnya apa? Maraton tuh maksudnya apa, Cak? Maraton pace. Maraton pace. Oh, maraton pace. Aku balik ke 40 sampai 110 menit.
aku balik ke v.calculator lagi tadi ya, yang ini nih ya. Nah ini contoh di Oke. Seno ya. Seno itu kita lihat di 1 kilometer nih ya, yang ini nih. Nah, yang ini nih, ya. Ya, oke, siap. Nah, dia easy run-nya Seno ya itu 510 sampai 541. Itu Terbukti kan? Nah, maraton pace-nya Seno itu 434. Aduh. Jadi sebenarnya dia pace-nya pakai itu ya. Pace-nya pakai ini ya. apa? Pace-nya pakai ini, cuman tadi kan 25 sampai 30% mile lah. Mile-nya tuh yang menentukan miles-nya gimana ya? Oke, nanti gini. Nanti aku masuk ke yang lebih detail ya, tapi paling tidak dipahami pembagian pace itu begini. Jadi easy itu dengan kalkulator kita bisa menghitung easy itu 1 kilometer, easy-nya sekian. Kalau maraton tuh naik lagi. Nah, artinya ini pace yang bisa kita gunakan di race maraton. Di race ya, bukan practice maraton gitu ya. Race itu all out. Jadi kalau all out-nya maratonnya Seno itu dia 434. Gitu. Itu all out ya. Kalau misalnya dia maraton sekarang pace-nya mungkin 45 atau 450 atau 5, itu artinya dia nggak all out gitu ya. Meskipun kencang gitu ya. Nah, threshold 417, dia intervalnya 357, repetisinya 342. Nah, ini mungkin kalau di VO2 Max-nya Garmin mungkin ini Seno sekitar 59 sampai 60-an seharusnya nih ya, sekitar ini ya. Ini waktu aku bulan lebih kayaknya, Mas. Ya, mungkin 60-61 kali ya. Iya, di atas 60-an. Beda-beda ya. Aku sempat juga ini di range segini tuh bulan Julian lah gitu ya. Itu sekitar VO2 Max-ku 59-an lah waktu itu. Versi Garmin loh ya, bukan versi lab. Versi Garmin lah, bukan versi lab. Nah, jadi setiap orang bisa beda-beda karena Garmin punya hitungan yang entah bagaimana lah gitu ya. Karena kadang-kadang ada teman saya yang saya VO2 Max-nya 52 gitu ya. Waktu itu dia udah tunjukin 53, 54 gitu ya. Tapi latihan saya terstruktur, dia enggak gitu ya. Pokoknya sikat-sikat kenceng terus gitu ya. Pas di maraton ya saya 339, dia 350 something lah gitu ya. Jadi kadang-kadang VO2 Max yang di Garmin membohongi juga gitu ya. Oke, kita balik ke yang tadi ya, balik ke preview. Nah ini, oke ya. Jadi dilihat ya tadi perhitungan pacing tuh si Jack Daniel tuh punya dari statistik puluhan ribu murid-murid dia tuh bikin pembagian ini gitu ya. Nah dia berusaha jelaskan apa sih fungsi masing-masing gitu ya. Nah ini kan dia jelasin misalnya easy run gitu ya. Ini bagus untuk heart muscle gitu ya. Jadi bagaimana dia menjelaskan otot jantung itu akan di-improve secara cukup baik pada 60% maksimum kan gitu ya. Nah, terus kemudian adalah terkait dengan vaskularisasi. Jadi pembuluh darah itu terbuka dengan lebih baik begitu dengan kita memperbanyak di easy run ini gitu kan kadang-kadang orang nggak sadar gitu ya, easy run buat apa sih, mendingan gue latihan kenceng-kenceng gitu ya. Nah, ini justru di sini kan dijelaskan kenapa easy run itu penting gitu ya. Dulu aku waktu awal-awal latihannya ya targetnya pengen makin cepat ya kencang terus gitu ya, jarang easy, makanya pas maraton jebol terus gitu ya. Ya paling bagus ya pas 2016 di Jakmar yang susah terulang gitu. Tapi dengan latihan yang seperti ini setelah 2 kali injury 2019 kemarin ya alhamdulillah bisa ngelewatin yang Jakmar 2016 begitu ya. Nah, ini yang easy ya. Jadi easy kira-kira seperti itu. Nah, ini detailnya ada di buku, nanti bisa dilihat kan. Aku akan berikan cara gimana baca buku itu biar nggak bingung gitu ya. Terus kemudian berikutnya maraton. Nah, maraton kan
dijelaskan, tabelnya udah ada gitu ya. Di yang Susi kasih tadi sebenarnya itu sudah cukup lumayan summary-nya gitu ya. Nah, tapi ntar di sini dijelaskan lagi purpose-nya secara lebih detail gitu ya. Bahwa kalau di di maraton ini implikasinya ini kok kayaknya kurang jelas ya. Yang link tadi juga ada yang untuk ultramaraton loh. Yang mana? Yang link saya tadi. Jadi di bagian atasnya itu kan ada kategori, ada untuk ultramaratonnya juga. Nah, di webnya dia. Oh, di webnya yang Sweet Elite ini? Ada untuk ultramaratonnya juga. Cuman sayangnya kalau nggak salah di bukunya Jack Daniel nggak ada deh ultramaraton. Ada, Mas. Masa? Ada kalau nggak salah yang versi. Ntar deh, saya coba cari. Kalau inget sih saya ada pernah sempat ngeliat-liat itu ada ultramaratonnya juga. Soalnya training plan-nya setelah Tapi dia lebih spesialisasi ke maraton sih. Betul. Dia training plan-nya yang aku lihat cuman sampai maraton. Nanti buat ultra ada hitungannya Hensis yang menarik lah, yang bisa kita coba pakai lah, meskipun itu mungkin baru berlaku buat dirinya lah ya. Nah, iya kan baru satu sampel, kalau Jack Daniel kan sudah ribuan atau ribu, jadi mungkin lebih akurat lah gitu ya. Nah, ini kalau buat marathon pace gitu ya, jadi lebih kepada bagaimana agar badan itu bisa mulai beradaptasi gitu loh dengan pace marathon, dan juga kita berlatih untuk intake ya. Nah, yang menarik nih mulai ke threshold ke atas gitu ya. Jadi threshold ini sebetulnya ada yang namanya lactate threshold gitu ya. Jadi itu sama kayak tempo nggak sih? Iya, orang lain ada yang bilang tempo ya. Dan hitungannya bisa jadi tempo tuh agak sedikit lebih cepat lagi, tapi karena setiap sport scientist itu kan punya mazhab beda-beda ya, punya cara beda-beda. Jadi ya mungkin bisa jadi nggak totally sama, tapi mendekatilah range-nya ya. Jadi threshold ini mirip-mirip dengan tempo, jadi HM tapi mungkin agak lebih cepat lagi gitu ya. Nah, fungsi dia itu adalah bagaimana kita bisa bermain dengan asam laktat yang terjadi di badan. Jadi kalau kita melatih threshold, itu kita di intensitas itu, kalau misalnya kita rutin melatih, itu kita bisa lebih cepat beradaptasi, sehingga asam laktat yang membuat kita pegel, nyeri gitu ya, itu bisa kita lebih atasi gitu ya, lebih kita recycle gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya si Adika ya, kok gue kalau di speed segini bisa segini, begitu udah dibikin 10K turun ke bawah, artinya memang lactate threshold-nya salah satunya gitu ya, itu ambangnya keburu cepat lewat, sehingga akhirnya dia keburu capek, udah nggak kuat ngangkat lagi sih ototnya gitu ya. Nah, ini muscular endurance gitu ya, sama lactate threshold-nya adanya di threshold training, makanya kenapa dia menjadi perlu dalam salah satu porsi training kita. Oke ya. Nah, berikutnya interval itu lebih cepat lagi. Nah, ini biasanya memang tadi yang polarized itu kan mainnya salah satunya di sini. Nah, kalau ini kan kita udah tahu semua, ini buat naikin VO2 max gitu ya, untuk aerobic capacity, sehingga kemampuan ini maksudnya adalah gitu ya. Ini aerobic capacity ini bedakan sama aerobic efisiensi ya. Jadi yang dilatih di MAF itu adalah aerobic efisiensi. Nah, kalau VO2 max ini aerobic capacity. Jadi istilahnya kalau di mesin itu blok mesinnya lebih gede gitu ya. Kita memperbesar blok mesin. Jadi sekali nyedot oksigen yang bisa diproses oleh badan itu makin besar si kapasitasnya gitu ya. Jadi kalau kita melatih di area sini, itu kapasitas itu akan meningkat. Jadi kemampuan badan untuk memproses oksigen sekali bakar gitu ya, itu lebih. Nah, ini buat interval gitu ya.
dan juga dia melatih kita menangani stres gitu ya dari badan. Nah kalau repetition gitu ya, ini benar-benar udah fungsinya udah bukan terkait sama jantung atau VO2 max lagi, tapi betul-betul bicara masalah kekuatan otot lah gitu ya. Jadi kalau memang misalnya kita mau apa namanya speed gitu ya sama running ekonomi. Nah running ekonomi kan bukan tadi ya, bukan aerobik efisiensi ya, tapi running ekonomi itu adalah bagaimana kita running form kita benar gitu ya, terus kemudian processing badan kita semua yang asalnya tidak efektif itu menjadi lebih efektif, itu dilatih di repetition gitu ya. Jadi meskipun cuma sebentar, tapi dia bisa membuat otot-otot kita yang tidak cukup terlatih itu terlatih di rentang ini gitu ya. Meskipun latihannya cuma short sekali gitu ya. Nah itu peran dari masing-masing jenis pace ya. Dengan kita repetisi ini contohnya apa ya maksudnya? Ini contohnya nih. Atlet bukan ya? Nih tetap lari kayak interval, tapi speednya udah ampun-ampunan, misalnya 342 gitu ya. Tapi jaraknya pendek-pendek ya? Oh berarti pendek banget yang iya kayak fartlek lah. Interval, misalnya 100 meter 100 meter gitu ya? Betul. Ini kan kalau di apa penggambarannya tadi, sorry, aku balik ke ini lagi ya, balik ke buku lagi ya. Berarti interval tingkat lanjut gitu ya? Nah ini kan lihat nih, ini kalau iya misalnya 1 menit lari, 3 menit istirahat gitu ya? Oh, jadi 2 menit. Satu porsi workout. Duanya apa itu? 2 menit maksimal. 2 menit, Ben. Nggak boleh lama-lama, Cak. Nggak boleh lama-lama, kasihan jantung lo. 342 gitu ya, itu ekstrim jantung kita iya. terbebani gitu ya. Tapi kalau misalnya kita latihan di area sini, itu otot-otot yang kurang terdorong gitu ya, itu akan naik gitu loh. Jadi kita juga ada bantuan bukan cuma dari otot endurance, tapi juga otot-otot yang sifatnya otot-otot eksplosif gitu. Nah ini dilatihnya di rentang sini, Cak Benius. Nah, kan 1-3. Ada anaerobic power, economy, and speed. Gitu. Jadi komposisi itu bisa 1-2 menit lari, 3 menit istirahat. Ya 2-3 menit jalan atau jogging gitu ya. Itu seperti itu. Repetisinya juga nggak usah panjang-panjang kan, paling maksimal juga cuman 8 apa. Betul ya. Nah jadi itu yang membedakan masing-masing jenis. Makanya ini kan kelihatan nih kalau di interval itu dia masih ada aerobic power, tapi kalau udah sampai ke repetition pace itu udah mainnya udah benar-benar anaerobik, karena udah di atas VO2 max gitu ya. Itu benar-benar ngejar speed banget, dan juga si form lari itu akan dipaksa harus efisien, harus benar gitu ya. Kalau kita lari santai kan, lari sambil ngelamun itu kan kaki diseret pun masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi dalam kondisi pace gini pasti kita benar-benar harus running form yang benar banget lah gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah ini kalau kita mau bikin kalkulasi sendiri, ini juga bisa gitu. Jadi artinya dengan regulasi ini kita sebenarnya sudah bisa bikin training plan sendiri sebetulnya, secara umum lah ya, secara umum. Aku pernah coba juga, sebentar aku coba share. Nah ini contoh, dulu aku pernah juga bikin seperti ini. Nah ini aku bikin sendiri nih ya. Tak hitung-hitung sendiri berapa HR-nya, tak hitung berapa single workout session-nya gitu ya. Terus aku bikin training plan juga gitu ya. Nah ini yang ini tak ambil dari dalam buku ya. Tapi kira-kira kita nanti bisa bikin perhitungan dari tadi. Nah ini aku bikin video plan gitu ya. Waktu itu aku masih 44,4, terus kemudian
tak planning seperti apa selama sebulan sampai sebulan setengah, aku naikin lagi 1 poin, nanti pace-nya jadi berapa. Nah itu seperti itulah kira-kira menyusun rencana yang secara manual, jadi tidak harus ikut atau bayar training plan-nya si Jack Daniel, tapi aku coba scratch sendiri gitu lah. Nah tapi dia punya training plan juga di sini. Nah ini yang aku coba share ya. Kita balik dulu ke daftar isi ya. Yang teori-teori Nah, training plan sampai yang tadi itu, yang buat sendiri itu kenapa? Ben putus-putus. Sampai tadi loh. Yang Ben putus-putus tuh. Yang Excel ini? Live dia. Nah, Ben, Cak Ben. Tes. Ya. Nah, yang training plan sampai enggak, Cak? Yang tab paling kiri tuh, training plan. Coba diklik. Ya. Nah, itu kan ada mileage-nya tuh. Sampai menentukan mileage, min max tuh sampai nentuin dari mana? Oke, nah aku mulai masuk ke training plan ya. Jadi kalau yang tadi itu sebenarnya planning umum ya. Jadi dengan adanya training zone seperti ini gitu ya, yang tadi ada gambar-gambar. Nah ini kita kan bisa kopas ini si video kalkulatornya ya. Kita bagi masing-masing poin gitu ya, kita naikin per bulan ya, kita rasain ini masih oke atau enggak tanpa kita harus video test ya. Nah, Jack Daniel itu juga sudah menyiapkan training plan. Nah ini aku akan sharing ya, gimana sih cara kita menginikan training plan-nya Jack Daniel. Nah ini di sini sebetulnya kalau dilihat ya, nah dia punya training plan dari mulai 800 meter, lari 5K sampai 10K, half marathon sampai marathon training. Jadi ultra memang nggak ada ya. Nah di sini kalau dilihat ini masing-masing ada beberapa jenis training ya. Nanti aku jelasin apa yang aku suka dari training mana yang paling aku suka. Kalau novice ini buat pemula pastinya ya. Nah ini buat pemula. Nanti dia modelnya gini, misalnya 18 sampai 16 minggu sebelum race, maka nanti ada sesi 15 berapa lama easy run gitu ya, plus 3 kali 2 easy with 2 W ini apa ya? Aku lupa. Wallace. Sebentar, di sini nih ada ini nih. Pokoknya ada kalau dibaca di sini ada kayak strides gitu ya. Ada strides itu maksudnya dia latihan langkah gitu ya. Jadi langkahnya agak cepat gitu ya. Itu yang namanya latihan strides itu gitu ya. Nah ini aku sih nggak suka yang ini karena novice ya. Novice itu buat pemula lah gitu ya. Buat saya. Nah, saya. Kalau dilihat di sini, ini aku lewat dulu aja ya. Dia tuh kuncinya biasanya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi yang namanya quality planning, quality training ya. Jadi kita bisa jadi punya waktu terbatas, misalnya seminggu ada 5 training gitu ya. Nah biasanya si Jack Daniel itu akan mengidentifikasi 1 atau 2 hari, biasanya 2 hari itu yang quality training. Nah itu biasanya jangan sampai itu kelewat. Biasanya itu latihan interval, latihan yang agak-agak teknik gitu ya. Nah itu jangan sampai kelewat. Kalau yang lain kayak easy run itu kan bisa kapan aja. Oh hari ini gue kagak bisa, ya udah besok. Atau pagi ini gue nggak bisa, ntar malam gue jalanin. Tapi kalau yang quality training biasanya itu lebih susah karena kita perlu prepare, perlu segar kondisinya gitu ya. Nah, makanya biasanya ada yang istilahnya Q running lah gitu ya. Jadi dia akan kasih tahu Q runningnya atau quality runningnya itu di yang bagian mana gitu. Nah,
aku tunjukin yang aku suka ya. Nah, kalau yang lainnya itu agak-agak rumit karena apa? Contoh nih, minggu ke-26 gitu ya. Ini dia ngasih Q session-nya misalnya gitu ya. Coba ini saya perbesar coba jelas ya. Nah, misalnya yang ini nggak ada quality session, cukup easy run, tambahkan 6 sampai 8 stride pada hari kedua gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya long run gitu ya, sekitar 19 km dan 90 menit. Kemudian nanti quality session-nya berikutnya adalah 2 mil easy gitu ya, plus 2 kali 1 threshold run dengan istirahat 1 menit. Cara bacanya gitu ya. Nah, ini dia bikin formula seperti itu. Jadi buat minggu ke-25 yang lainnya silahkan mau easy run apa terserah gitu ya. Nah, tapi jangan lupakan 2 sesi quality session. Yang satu misalnya di hari Selasa katakanlah gitu ya. Yang pertama misalnya kita di hari Kamis atau Jumat ambil quality session yang kedua. Nah, misalnya yang kedua ini cara bacanya 2 easy run, 2 ini biasanya 2 mile gitu ya. 2 mile ditambah 2 kali 1 threshold, jadi 1 mile lari dengan threshold pace, kemudian 1 menit istirahat. Kemudian 1 kali lagi threshold pace, terus istirahat. Plus 3 kali 3 menit interval pace dengan 2 menit jogging gitu ya. Nah, ini kan kira-kira kayak gitulah. Rumit kan? Rumit, makanya saya nggak suka nih dengan yang ini tuh saya nggak suka. Saya akan tunjukkan yang saya suka, tapi terserah kawan-kawan ya. Nah, kalau saya sukanya yang 5-week cycles, sorry. Mana? Sebentar habis ini ya. Jadi dia punya beberapa contoh lah gitu ya. Nah, yang 5-week cycle ini aku lebih suka. Kenapa? Coba kita lihat contohnya. Nah, ini gampang ingetnya gitu ya. Pokoknya Minggu long run gitu ya. Senin easy dengan 8 stride. Selasa easy. Rabu 8 ST itu apa sih maksudnya? Apa? ST itu apa sih? Strength training. Stride. Jadi kayak apa ya? Kita stride, I know. Ya. Ya, kebayang ya stride ya? Tahu. Jadi 8 stride tapi aja. Aku belum paham. Easy, terus kemudian ada semacam stride 8 kali. Iya, 8 kali stride gitu. Misalnya 50 meter lu stride, terus balik lagi gitu ya. Kali 8 gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi kita ngelatih otot latih kaki ya? Betul. Jadi kayak lari di tempat tapi kencang gitu, Cak. Striding loh, Dan. Biar untuk nentuin stride length gitu juga kan? Enggak, maksud 8 tuh apa ya? Repetisi. 8 kali reps. 8 repetisi. 6 tuh apa? Repetisi. Iya, reps. Ntar ada kok di sini kok. 1 kali repetisi berapa? Bisa 50 meter. Iya, bisa. Tidak pakai 50 meter sih. Menurut aku sih sekitar 50 meter cukup lah, jadi nggak terlalu pegel juga ya. Karena kan kalau terlalu pegel... Iya, 50 meter udah cukup, Mas. Jangan 100 meter kepanjangan. Betul. Ya kalau mau sekilo boleh aja sih. Itu biasanya kalau piston orang lain kicking cuma 100 meter, dia 100 meter. Easy plus 8 ST, berarti kita isi dulu, easy baru 8 stride itu kan? Di tengah-tengahnya diisi sama 8 stride. Ya. Oh, di tengah-tengahnya. Ya. Okay. Nah, terus ini menentukan isinya berapa kilo, berapa miles, berapa kilometer tuh biye. Nah, tadi itu yang kalau aku udah ngitung pakai tadi yang perkiraan dari grafik tadi, Cak Ben. Jadi misalnya tadi kan perkiraan maksimal easy itu 30 sampai 150 menit. Ya, aku biasa sih 10 kilo setiap hari, 10 kilo. Ya. Ya tergantung waktuku juga. Aku biasanya di atas 10 kilo tuh gak ada waktu gitu. Karena kan harus ngantor, harus ini, harus itu. Jadi ya buat aku ya easy-ku ya
10 kiloan lah. Kecuali Foni. Kecuali minggu. Nah, kalau minggu kan long run, L run ya. Ya. Kecuali Foni. Ya, nah ini kan kalau long run berapa jauh tuh? Kenapa? Long run-nya berapa jauh biasanya? Kalau long run, nah di sini kalau Jack Daniel kan dia ngitungnya sekitar 30 sampai 150 menit Om. Nah, cuman kan memang itu kalau lagi-lagi kalau saya agak-agak ngeyel karena kan ini kan hitungannya atlet yang mungkin pace-nya pace 3, pace 4 gitu ya. Long run 30 sampai 150 menit. Kalau buat saya lari segitu ya mungkin 25 kiloan lah ya. Tapi ya kalau misalnya kita masih mau ngeyelan ya kalau kita yang kalau atlet yang pace-nya pace 3, pace 4, long run 150 menit bisa dapat 35 kilo ya kita 35 kilo masih oke lah gitu. Jadi kira-kira kalau saya ngeyelnya gitulah. Jadi kalau long run buat saya sampai 30-35, kalau buat marathoner masih oke. Kalau rumusnya Hensis seminimalnya adalah setengah dari jarak lomba. Rumusnya Hensis ya. Jadi kalau misalnya mau 42 ya seminimalnya jarak terjauh di 1 HM. Cuman menurut saya itu sudah oke. Tapi paling bagus menurut saya sekitar di 25 sampai 30. Itu muscular endurance-nya itu bagus gitu ya. Karena kan kita juga butuh muscular endurance ya, daya tahan terhadap letih di jangka panjang gitu ya. Nah, ini 21 tuh buat saya masih kurang kalau buat maraton. Belum pegal. Masih ya gitu. Maksudnya Bener loh. Benar, belum cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita sering 25 apalagi sampai menjelang 30 gitu ya. Itu maraton tuh enggak ini gitu ya. Maraton tuh enggak ada isu. Jadi anytime maraton kita tuh anytime maratoner lah gitu. Mau maraton sekarang bisa gitu ya. Nah, kenapa aku lebih suka 5-week cycle marathon training plan? Karena buat aku lebih mudah ingetnya. Oh, besok gue lari easy, besok gue threshold, besok gue reps gitu ya. Itu buatku lebih mudah begini gitu. Jadi tanpa harus lihat terus kopekan hari ini harus training apa, quality session-nya seperti apa, ini buatku lebih gampang gitu. Itu ya tadi reasonku seperti itu. Tapi kalau jeleknya apa? Begitu aku nggak sempat hari Rabu tiba-tiba rapat gitu ya, harus berangkat cepat, ya nggak sempat threshold gitu ya, hilang gitu si quality session-nya yang di week 1 yang threshold-nya tuh nggak ada. Kalau yang tadi itu masih oke gitu ya, misalnya kita lari kita combine misalnya 8 kilo gitu ya, itu easy, yang 2 kilo kita pakai buat interval atau threshold atau sejenisnya. Itu lebih memaksimalkan situasi ketika kalau misalnya kita ternyata pas di Q session-nya tidak bisa. Ini kayaknya yang dipakai Adrianto juga deh sebagian besar 5-week cycle ini. Karena dia kan tiap quality session-nya di hari Rabu tuh. Ya, makanya quality session-nya aku kira Coach Andrianto dia kayaknya banyak pakai ini deh. Iya, 5-week cycle ini. Dan kayaknya pakai Jack Daniel-nya lumayan banyak gitu. Nah, tapi nggak tahu ini salah satu muridnya kan Seno ya. Saya nggak tahu. Mungkin bisa. Seno mah nggak mau kasih tahu coachnya. Saya sih enggak, cuman Debbie yang pernah. Oh, Debbie ya? Debbie yang pernah. Itu ya Pokari ya? Ya, waktu dia peser Pokari itu sekalian dia coaching sama Andrianto. Oke. Nah, saya sih waktu itu ngikut-ngikut aja. Iya. Nah, sebetulnya salah satu yang saya lihat ini juga efektif ya. Itu sebetulnya ada beberapa strength training ya untuk running. Mungkin next Seno bisa sharing juga, karena kan Seno banyak belajar langsung sama Erike juga ya, karena ada satu buku juga terkait sama strength training for
triatlet yang saya punya, memang itu ternyata ada beberapa aspek perkuatan yang itu nggak bisa didapat hanya dengan berlatih lari rutin gitu ya. Jadi ada beberapa memang otot-otot yang memang perlu di-build di reps, di repetition gitu ya, sama juga di strength training yang akan bisa meningkatkan secara cukup signifikan lah gitu ya performance. Nah, terkait dengan ini kembali ke sini, jadi di sini sebetulnya banyak pola gitu yang bisa dipakai, tapi aku lebih suka pakai yang ini. Nah, untuk proporsinya sebetulnya kalau lihat di sini teman-teman bisa lihat ya. Sebentar. Aku coba cek beberapa ya. Karena memang ini kalau nggak biasa bacanya bikin bingung memang si Daniel ini. Tapi kalau aku lihat itu coba kita balik ke yang Q session ya. Itu sebetulnya dia ngebagi orang itu menjadi beberapa kategori. Ini coba kita lihat ya. Nah, jadi dia kalau yang buat aerobic cycle kita bisa lihat. Dia bagi pertama ada pelari dengan kategori jarak mileage paling rendah ya. Nah, ini saya termasuk yang ini. Jadi mileage saya tuh nggak banyak. Saya tuh lari paling 30 sampai 45 km per minggu gitu ya. Makanya pas Hardi minta lari 100 km per minggu, wah ini langsung keringetan saya karena saya nggak pernah lari banyak-banyak gitu ya. Saya tipikal triatlet gitu ya yang mengkombinasikan lari dengan sepeda gitu ya, sehingga endurance itu dari situ gitu. Jadi begitu fokus ke lari 100 kilo tuh buat saya it's a problem gitu ya. Nah, ini di sini salah satu menunya Jack Daniel yang paling bawah itu 40 miles atau 64 km. Jadi kalau kita mau jadi marathoner yang strong, seminimalnya kita punya target 64 km per week. Ya. Kalau buat yang lain sih kayak Kang Fajar, Beli Puja, ini mah udah nggak ini gitu ya, udah bukan isu banget gitu ya. Nah, tapi kita bisa pilih, artinya kalau buat yang lain yang terbatas waktunya ya bisa ngejar yang ini, terus kemudian dibagi tadi ke proporsi mileage dalam satu minggu ya. Nah, yang berikutnya ada yang lebih tinggi, kalau misalnya 64 terlalu sedikit buat saya, ya udah ambil yang 41 sampai 55 miles ya. Ini biasanya udah medium nih, udah cukup bagus lah. Nah, ini kalau yang udah semi atlet biasanya mainnya di 90 sampai 115. Ini kita banget di Uniqlo. Yeah. Tapi yang ini tentunya bukan cuma easy aja. Kalau kita kan kuatnya 100 tapi nggak ngejar target pace itu mah. Kalau ini benar-benar udah mainannya juga komposisi dari pace-nya juga banyak, komposisi yang ya quality ya, artinya pace kencang gitu ya. Nah, kalau buat yang udah mendekati elit ya udah sampai 137 km, bahkan ada yang sampai kalau nggak 100 sampai 200 deh. Setahu aku kalau udah kayak Kipchoge gitu udah mainannya di range yang ini nih, di range 163 sampai 194 ini. Kalau udah mereka itu ya yang udah mainannya atlet yang kelas dunia, mereka udah biasanya targetnya total maksimalnya di 120 miles. Nah, itu silahkan nanti dipilih mana yang cocok gitu ya dengan masing-masing. Kalau saya yang triatlet gitu ya, badan saya rasanya sih nggak kuat kalau dikejar sampai 100 gitu ya. 64 aja saya biasanya nggak nyampe, tapi tetap aja maraton saya dengan rata-rata sekitar 4 pas menjelang race itu mungkin bangsa 50 sampai maksimal 60 lah ya. 55 km per week itu saya tetap bisa kejar di mungkin 340 350-an lah seininya gitu. Jadi saya tidak ngejar banyak tapi saya ngejar kualitas gitu. Sisanya endurance saya bangun dengan sepeda gitu ya. Jadi setiap orang pasti beda-beda. Ada orang yang mungkin lebih fokus ke lari gitu ya. Dan tentunya sebetulnya kalau yang memang mileage-nya tinggi harusnya bisa lebih efektif ya selama
makannya bagus, restnya bagus, itu harusnya bisa lebih efektif dari yang triatlet gitu ya, karena memang dia fokus di penguatan otot lari seperti yang tadi di istilahnya Jack Daniels dan para sport scientist specificity gitu ya. Jadi bahwa orang kalau mau spesifik menang di lari di maraton ya artinya memang latihannya latihan maraton, bukan latihan sepeda, bukan latihan apa gitu ya, yang lainnya sifatnya melengkapi. Itu sih paling teman-teman. Sorry kalau masih complicated dan tidak banyak menjawab, tapi saya cuma berusaha memberikan pengantar bagaimana membaca bukunya Jack Daniel yang mungkin orang kalau langsung dikasih gini kan pening ya, apaan sih nih gitu ya. Tapi kalau misalnya udah tahu reasonnya dia membagi pace itu, membagi komposisinya masing-masing punya tujuannya, terus baru udah tahu bahwa E itu adalah easy, M itu marathon, L itu long run, itu interval, T itu threshold gitu ya, R itu repetition. Gimana cara ngitungnya? Teman-teman bisa masuk ke sini dengan basic tadi, gimana menentukan VDOT kita, menentukan masing-masing komposisi pace kita. Terus kita udah punya formula berapa paling lama berapa, kalau kita mau gabung sama rest itu berapa. Nah itu udah teman-teman udah lebih mudah untuk bisa memplanning kira-kira kalau saya sekarang VDOT-nya di sini saya mau improve ke berapa tuh ya, kita bikin planning sendiri, nanti setiap sebulan kita naikin, kalau misalnya terasa terlalu berat ya mungkin turunin sedikit lagi gitu ya. Nah, itu strategi saya sih begitu dan it works gitu ya. Nah satu lagi saya gabungin MAF itu adalah di easy run-nya Jack Daniel. Jadi saya nggak pakai easy pace-nya Jack Daniel, tapi saya pakai MAF Phil Mafton-nya pace untuk easy run saya gitu. Itu yang saya pakai. Terus saya juga pakai protokolnya Mafton gitu ya untuk usahakan 8 sampai 12 jam itu nggak makan apa-apa gitu ya. Pagi cuma minum air putih, udah saya lari gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa kayak gitu, kadang-kadang saya di bulan pas saya puasa, entah di bulan puasa atau pas Senin Kemis misalnya gitu ya saya kadang-kadang kalaupun lari pagi mungkin cuma 5 kilo, tapi biasanya saya manfaatkan kalau bisa malah justru sebelum buka gitu ya, karena itu benar-benar perut tuh kosong dalam satu harian gitu ya. Tentunya dalam kondisi begitu kita nggak bisa main di quality, kita nggak bisa main di threshold, nggak bisa main di itu ya easy run tapi efektif banget karena perut sangat kosong, gula darah sangat rendah, kita pakai lari itu efisiensi badan membakar lemak tuh sangat tinggi gitu, dan itu impact-nya luar biasa pada metabolisme. Itu yang kerasa banget. Itu saya buktikan di tahun 2019 saya lari 42 kilo birthday run, malamnya nggak makan, paginya nggak makan, cuman bawa air putih aja 42 kilo, maaf pace. Saya finish maraton tanpa intake apapun. Wih. Jadi benar-benar udah metabolisme saya depend on fat gitu ya, secara dominan gitu. Nah, ya saya proving bahwa metode ini berjalan, ya saya coba gitu ya. Memang di kilometer 37 udah mulai kelaparan gitu ya, tapi saya masih bisa manage, nggak terlalu kebutuhan gulanya masih manageable gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi selama 42 kilo itu saya sama sekali nggak intake, nggak ada namanya gel, nggak ada namanya Pocari, nggak ada namanya, pokoknya semuanya aqua gitu, semuanya air putih dan tanpa masukkan makanan sedikit pun di pagi harinya. Itu artinya protokol yang saya jalankan Mafton itu untuk membuat badan saya harus dominan membakar lemak ketimbang membakar gula, dan saya juga melatih saya nggak makan gula, saya nggak makan makanan yang banyak kadar gulanya, saya beralih ke karbo kompleks gitu ya. Itu ternyata efektif gitu ya. Jadi setelah sekitar mungkin beberapa bulan saya berlatih, implikasinya kerasa banget gitu ya. Nah cuman memang waktu itu masih rentangnya lumayan. Jadi start saya di mungkin pace 45-50 gitu ya. Ending tuh mungkin udah di pace 8 menjelang 9 lah gitu ya. Tapi heart rate-nya konstan di heart rate. Nah itu kira-kira
itu teman-teman. Jadi saya kalau saya menggabungkan easy run saya pakai MAF gitu ya, saya pakai protokolnya ketat gitu ya. Yang lainnya baru saya komposisi di quality session threshold, maraton, interval, repetition gitu ya, itu yang saya pakai. Mungkin ada pertanyaan kali? Saya tanya, itu restnya kapan itu? Maksudnya recovery day-nya dalam seminggu di cycling itu? Saya sih banyak restnya, Om. Saya terus terang emang tidak tinggi intensitasnya. Saya udah biasanya minggu saya rest. Hari Senin kalau pas saya juga kebetulan misalnya saya puasa terus kemudian nggak fit ya saya juga nggak olahraga gitu. Jadi saya sih banyak ininya restnya, tapi kalau pas lagi serius latihan sih biasanya yang saya pakai itu pasti Sabtu itu udah long run gitu ya, atau Minggu gitu ya. Saya biasanya pilih salah satu, nggak pakai dua-duanya. Terus kemudian Selasa saya pasti pakai, manfaatkan. Rabu saya pakai. Kalau saya pas Senin Kamis puasa saya biasanya pasti ngatur di Senin atau Kamis jangan sampai itu di berat gitu. Pasti kalaupun saya nggak saya istirahat atau saya easy gitu ya. Terus Jumat saya sikat lagi gitu ya. Gitu sih biasanya Om. Jadi kalau dibilang banyak restnya saya bisa rest tuh seminggu bisa 3-4 hari saya rest. Cak. Ya. Protokol MAF tuh cuman 8-12 jam puasa. Ya. Sama HR aja kan? HR. Jadi itu aja kan protokol utamanya 2 itu ya. Sama jaga makan, Benny. Sama jaga makan. Makan kita jangan banyak mengandalkan gula, jangan banyak mengandalkan simple karbohidrat. Jadi itu. Kita karbo kompleks gitu ya. Aku juga tidak kayak Teh Rika yang misalnya mungkin banyak dada ayam apa gitu. Enggak, malah aku jarang gitu aku makan yang seperti itu. Kadang-kadang daging masih ada beberapa yang mungkin lemak kurang bagus gitu ya. Tapi minyak goreng enggak gitu. Tapi protokol itu dijalankan dengan baik dan gula tuh kita kurangi. Itu impact-nya bagus kok. Karbo kompleks itu maksudnya nasi Padang dan teman-teman ya? Hai. Enggak lah. Pakai kalau aku suka di rumah nasi hitam, Cak, Ben. Oh iya, nasi hitam dan apa? Nasi hitam dan rinai. Jengkol. Oh iya, oke. Aku punya 2 pertanyaan selain tadi. Satu pertama, jika kita triatlet, ya, itu gabungno sama sepeda sama renang piye? 1. 2, itu buku MAF tuh ono nggak ya? Ada, mau dong di-share PDF-nya kalau ada. Matur nuwun. Kayaknya pernah deh. Buku MAF ada, aku pernah kemarin udah di-share. Di-share udah. Udah. Mana Pak? Ada. Kebanyakan WA. Ya. Baca di WA. Mana coba dicapri coba Susi. Scroll up. Ntar kirim lagi lah ya. Soalnya saya ada 200 grup ini. Iya, ada lah, tapi rasanya pernah di-share kemarin di grup, nanti bisa di-forward lagi. Ada. Oke. Gue share lagi. Kalau yang pertanyaan pertama aku piye? Menggabungkan dengan sepeda sama renang lah acur ini. Iya. Makanya aku juga kalau trading plan-nya kayak triathlon kan banyak, tapi aku pribadi sih makanya kenapa lariku nggak banyak gitu ya. Aku misalnya paling cuma 30-45 km per week gitu, karena sebagian aku pindahkan ke sepeda gitu. Jadi sepeda ya kalau aku kebetulan sepeda aku biasanya kalau aku yang paling suka tuh sebetulnya ini Cak Iben. Karena aku pakai bike trainer, kalau aku fokus ke Ironman atau race, aku pakai bukan yang Zwift yang satu lagi apa namanya?
Ada yang hafal nggak? Aduh, aku lupa. Aku udah nggak pakai. Aduh, lupa. Nanti aku cek lah. Tapi Siap. aku latihan pakai itu. Di situ ada latihannya pun variatif. Jadi meskipun latihannya nggak banyak, tapi dia bisa membagi kapan kita pakai power yang santai, kapan kita pakai powernya bejek-bejek gitu. Jadi mirip gini juga. Jadi kapan interval, kapan rest itu ada variasinya. Dan kalau sepeda tuh agak lebih spesifik karena ada kalau kita udah pakai power meter kan ada hitungan-hitungan kapan kita masuk di sweet spot untuk bisa meningkatkan FTP gitu ya. Karena kan kalau di sepeda kan salah satu ukurannya kan FTP-nya kan naik gitu ya. Nah ini approach-nya juga agak-agak unik. Jadi kalau aku lebih prefer buat triatlet itu latihan di bike trainer dengan training plan yang kita bayar yang itu di-apply ke sepeda Caben. Sehingga Siap. aktivitas kita untuk meningkatkan power itu lebih kelihatan gitu. Emang kita latihan di jalan juga bisa efektif juga. Cuman kan semakin kita ngebejek pedal gitu ya, kita semakin beresiko dengan tabrakan kan gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita mau nanjak. Jadi misalnya latihan dari bawah ke arah dari Gadok ke arah Mang Ade gitu. Itu kan mau sampean ngebut power 300 juga paling speednya itu kan nanjak gitu ya. Dan turunnya juga serem gitu ya. Nah itu kan kalau aku sih lebih rekomend memang pakai bike trainer gitu karena itu lebih aman lah gitu ya. Itu dan nabung dulu Ben, nabung dulu kita. Iya, aku juga dulu sebetulnya beli bike trainer yang 1 jutaan ya. Dulu ada di Jawa Timur juga sekitar 900 ribuan gitu ya. Cuman aku prefer dulu pilih power meter gitu. Jadi aku punya bike trainer yang cuma 1 jutaan gitu ya, tapi aku punya power meter sehingga aku pada saat misalnya harus berat ya, aku bisa secara manual aku setting tapi di power meter aku kelihatan kebutuhan powernya berapa. Itu bisa juga. Gitu sih kalau buat aku sebagai triatlet ya. Siap. Saya tanya. Ya, monggo. Enggak ke Mev tadi yang untuk easy running. Saya sih udah nggak nyari prestasi aja, pengen isi aja. Itu jadi kalau yang dipraktekkan itu nggak usah minum karbonat atau gula atau gel atau apa, jadi air putih saja. Jangan, betul. Justru sebetulnya kan protokol MAF itu menurut saya itu mirip sekali kita berlatih yang diet keto itu loh Om. Kan ada orang diet keto agar badannya tuh istilahnya diakalin supaya jadi cuman bisa makan lemak gitu ya, bakar lemak. Jadi kalau orang diet keto kan gitu, 95% makannya lemak semua gitu. Yang carbs itu sangat kecil, mungkin cuma 3%-an gitu ya. Nah, emang badan jadi bakar lemak gitu tanpa dia harus olahraga, tapi menurut saya kan itu nggak sehat gitu ya. Jadi kondisi ketosis gitu, badan dominan bakar lemak, tapi karena diakalin makanannya hanya lemak aja. Nah kalau dengan protokol MAF ini, menurut hemat saya badan kita tuh masuk ke fase ketosis gitu ya, sudah banyak mengandalkan keton gitu ya, dan lemak badan, tapi kita makan tetap normal, tetap balance gitu. Itu yang buat saya prefer gitu loh. Kita tetap hidup sehat, olahraga dengan easy workout yang banyak. Easy itu bisa berarti easy run, bisa easy cycling gitu ya, easy swimming gitu ya. Tinggal kita jaga makan yang sehat udah pasti gitu ya. Terus tadi protokol semi fasting itu dijalankan. Badan tuh sudah seperti orang yang diet keto gitu. Itu yang saya alami. Salah satu ukuran saya tadi, pertama saya berhasil maraton tanpa sama sekali makan gitu ya.
di MAF heart rate itu saya tanpa makan pagi, tanpa gel, tanpa Pocari, tanpa apa, saya cuman aqua aja. Itu saya eksperimen pertama. Terus kemudian yang kedua, saya baru sadari dua tahun ini gitu ya, dari 2019 sampai 2020. Itu saya sebelumnya itu kalau bulan Ramadan gitu ya, apalagi udah hari ke-20 ke sana gitu, itu biasanya saya diajak rapat siang hari, itu nggak bisa Om, karena saya udah, otak saya nggak bisa mikir gitu. Lapar, terus kemudian otak saya tuh udah, kadar gula di otak tuh udah turun gitu ya. Jadi udah lambat bolot lah gitu ya. Tapi sejak saya berlatih seperti ini gitu ya, praktis badan saya jarang bakar gula. Jadi saya tuh di bulan puasa tuh sampai sore hari itu saya seger gitu. Pikiran saya nggak drop kayak sebelum-sebelumnya ketika saya nggak practicing approach ini, padahal saya udah lari gitu ya. Jadi artinya orang berlari saja tanpa penataan yang baik itu belum tentu metabolismenya akan cukup optimal gitu. Nah, saya merasakan sekali metabolisme saya sangat berjalan dengan sangat baik ketika saya mempraktekkan protokol MAF ini gitu. Itu terukur dari tadi saya bisa FM tanpa sama sekali intake karbohidrat. Yang kedua juga di bulan puasa, di saat saya berpuluh-puluh tahun tuh biasanya saya nggak bisa mikir jam 12 gitu ya. Saya jadi bisa karena kita sudah bakar lemak banyak, dominan, gula tetap ada, tidak dipakai, hanya buat metabolisme penting di otak, sehingga otak juga masih tetap segar. Itu ukuran saya gitu ya terhadap kondisi metabolisme yang dijalankan dengan MAF tadi gitu. Makanya Phil Mefton kan bilang, dengan metode saya ini kita berusaha untuk fit and healthy gitu ya, bukan fit but unhealthy gitu. Karena ada orang-orang yang berlatih olahraga keras dan sebagainya, tapi dia jadi fit ya, artinya dia performanya naik, tapi unhealthy gitu, badannya tidak maksimal kesehatannya gitu. Gitu Om Lukman. Terima kasih. Tapi Danang kalau maaf tambahan. Danang kalau waktu race atau apa masih itu kan waktu latihan. Kalau race tetap makan gel atau harus beda. Kalau race kan udah beda rezim Om. Bahkan kalau Om Lukman mau latihan interval, ya tetap Om Lukman butuh intake makanan. Ya. Itu hanya di apply pada saat easy ya. Pada saat Om Lukman akan melakukan easy pace gitu ya, atau easy running, easy cycling gitu ya. Itu it's okay tanpa makan nggak? Memang justru sebaiknya tanpa makan. Tapi kalau misalnya Om Lukman mau threshold, mau pace HM gitu ya, selama 1 jam gitu ya, atau 20 menit terus rest 20 menit lagi, pasti lapar. Saran saya seminimalnya kalaupun sebelumnya nggak makan, di tengah-tengah ya intake lah, misalnya kurma atau apa. Oke, makasih. Sama-sama. Kumaha, ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada Alfa nih, harusnya yang kenceng-kenceng nih yang. Tadi kan mau nanya tuh. Ya. Mas Danang. Yap. Mau nanya dong, kan udah mulai MAF nih, cuma ada beberapa saat memang ketika lari misalnya udah 5 kilo gitu, itu jadi kayak lemes banget gitu. Lemesnya itu kayak lemes nggak ada tenaga gitu. Jadi kalau udah nggak tahu, mungkin berkaitan dengan asupan sebelumnya juga ya. Jadi karena ini lagi kerja kan biasanya latihannya tuh sore. Nah biasanya tuh aku nggak sarapan, biasanya cuma paling kayak muesli aja sama susu gitu di tengah-tengah, terus nggak makan siang, terus antara siang sama sore itu juga paling telur gitu-gitu. Jadi memang nggak makan gula-gula, biasanya kopi, susu gitu doang. Paling gulanya dari susu aja karena laktos mungkin ya. Nah, cuma ngerasa memang lemes banget gitu. Jadi pas sudah 5 kilo, 7 kilo gitu, di MAF itu kayak kok lemes gitu ya. Akhirnya kadang suka ya karena
pengen kilometernya nambah, makan beng-beng jadinya. Jadi ngerusak di tengah-tengah. Nah itu gimana ya Mas Danang? Nah, kan gini Dika, pernah nyoba nggak? Itu terjadi nggak kalau lo mulainya pagi? Belum sih. Kalau pagi karena biasanya kan kerja ya, jadi rada susah gitu karena mulai kerjanya 6:30. Betul. Belum nyoba sih terus terang. Cuma kalau misalnya lagi di Jakarta, biasanya pagi tuh sepedaan dan memang nggak makan. Nah kalau sepedaan memang oke lah ya. Nggak pernah ngerasa lemas sih kalau sepedaan, walaupun nggak sarapan. Karena gini, kalau antara kita malamnya makan terus tidur kan beda ya energi atau gula yang dikonsumsi dengan ketika lo pagi makan terus kemudian lo nggak makan tapi lo kerja gitu ya. Kan jadi memang gula yang digunakan selama lo kerja itu kan jauh lebih besar dibanding pada saat lo tidur gitu. Jadi mungkin cadangan gula yang tersebut tinggal dikit banget gitu. Itu sih gitu. Tapi gini ya, aku share sedikit beberapa pengalamanku di MAF ini karena aku mencatat beberapa hal-hal yang aku pernah alami. Aku pernah beberapa kali kan aku juga ada customer di Medan gitu ya. Nah, aku pernah waktu itu niat puasa tapi nggak sahur karena nggak sempat keluar gitu ya. Tapi ada anak buahku kasih ini Pak, ada sepotong makanan ya, saya makan dikit banget itu buat sahur. Itu saya sebelum puasa sebelum buka jam 5 sore saya lari dari kantor customer sampai ke hotel gitu ya, sekitar 10 kilo. It's okay, full aman. Tidak kelaparan, tidak lemas, tidak apa gitu. Jadi even sebetulnya dengan aku kerja juga gitu ya, dengan aku puasa dengan yang sahur sangat sedikit pun aku lari 10 kilo dengan MAF pace itu benar-benar safe, aman, nggak ada lemas, nggak ada apa. Itu pengalamanku ya setelah aku melatih cukup lama. Jadi boleh jadi mungkin fasemu masih harus terus dicoba gitu ya. Mungkin batasmu sekarang di 5-7 kilo. Mungkin kalau itu terus dibiasakan selama beberapa bulan ke depan, boleh jadi itu akan nambah. Gitu. Bisa jadi. Tapi lucunya gini sih Mas Danang, kalau aku puasa, terus jam 5 atau setengah 6 mulai lari, itu MAF juga gitu. Tapi memang biasanya lebih rendah dibanding MAF yang sekarang. Itu nggak pernah lemas memang, karena tahu bakal buka, nggak tahu kenapa, mungkin itu psikologis juga kali ya. Ya, tapi kan bisa jadi begini karena kita kan kerjaan kan macam-macam ya. Kadang-kadang ada kerjaan yang lebih aktif dan kemudian stressful kan. Oh iya, bisa jadi sih. Jadi aku pikir memang kalau memang saya udah mulai lapar ya harus makan. Bagaimanapun kita nggak maksain demi terus mempertahankan MAF terus kita jadi drop gitu ya. Ya bukan itu juga gitu kita berlatih MAF kan, kita berarti itu buat membangun metabolisme. Tapi kalau memang udah badannya udah mulai kekurangan gula ya memang udah sangat kekurangan gula ya kita harus masukkan karena gula itu kan penting buat mempertahankan metabolisme vital gitu ya, seperti iya betul. Beberapa processing yang lain itu kan juga masih perlu gula gitu ya. Nah itu harus jaga yang itu karena kalau enggak kan orang bisa black out gitu ya. Itu sih kalau menurut aku. Jadi bisa jadi memang ada pencilan-pencilan ketika lo kerja ya, memang mungkin itu makan energi banyak gitu ya. Iya sih benar. Oke, thank you. Tanya boleh lagi tentang MAF? Boleh Om Lukman silahkan. Itu Danang kan tahun lalu mengaplikasikan MAF sampai ke full marathon. Gradualnya di tingkatannya dari berapa? Maksudnya yang tanpa makan, yang minum air putih saja. Pertama 10 kilo dulu atau 5 kilo apa ada kenaikannya seberapa gradual untuk Danang kemarin? Maksudnya berarti sampai bisa full marathon ya? Ya, sebelum sampai full marathon. Saya sebenarnya nggak pernah sih sampai latihan gradual sih Om, tapi saya yang jelas saya latihan 10-15 kilo tuh di rumah tuh pasti MAF gitu ya. Itu
terus aja itu. Jadi yang maraton itu sebenarnya uji coba. Saya berpikir pokoknya kalau saya nggak kuat, saya tetap harus makan gitu ya. Tapi ternyata saya coba sampai finish, alhamdulillah kok kuat gitu ya. Jadi ini lebih ke eksperimen sih ya, eksperimen bahwa ternyata tanpa gradual pun, tapi saya praktekkan terus secara konsisten selama mungkin beberapa bulan gitu ya. Kalau nggak salah mungkin malah mungkin hampir setahun sih ya itu saya praktekkan secara konsisten gitu ya. Ya ternyata memang proving gitu ya, kalau buat saya terbukti gitu ya. Itu banyak metabolisme saya improve banget dalam hal masalah penggunaan lemak itu karena itu gitu. Ya, makasih. Om. Lagi? Itu Dana kan ada ikut triathlon. Bertanyain Bensus tadi, tapi untuk pelatihan saja, bukan untuk persiapan tanding. Rutin ketiga-tiganya apa? Cuma 2 saja, sepeda sama lari atau renang juga? Saya sejak COVID ini tahun ini sama sekali nggak renang, Om. Jadi benar-benar ya puasa renang sih sekarang saya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau udah COVID-nya udah mulai ini, boleh jadi saya akan coba lagi gitu. Oke, kasih. Ya, sama-sama, Om. Ada lagi teman-teman yang mau diskusi atau mau bahkan memberikan cerita lagi yang lain? Cukup. Kalau nggak ada, saya ada tanyain lagi nih. Boleh, Om. Silakan. Nggak apa-apa, Om. Bagus. Kemarin itu saya kan belum pernah lari panjang sampai 100 kilo dalam seminggu. Itu rekor buat saya. Cuman nggak tahu ini problem karena larinya terlalu jauh atau sepatunya atau larinya di hujan juga. Kuku saya pada lepas atau pada hitam. Itu karena sepatunya, karena apa itu bagaimana? Iya, kalau kuku pada lepas tuh pertama Om udah potong cukup pendek nggak ya kukunya? Oh, sudah. Sudah ya. Sudah. Ya pastinya kalau sampai seperti itu kemungkinan memang sepatunya nggak cocok ya, mungkin terlalu dekat sama kuku ya, jadi terlalu menghimpit. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pernah punya pengalaman. Kalau saya karena nggak sempat selalu mencoba sepatu yang tidak menekan sampai ke kuku, ya so far sih aman ya. Biasanya agak nggak aman kalau ternyata kukunya panjang gitu. Itu yang biasanya jadi trouble gitu. Kalau udah kayak gitu biasanya pas race kayak trail, apalagi kalau trail tuh biasanya sering terantuk dan lain itu kan besar ya. Jadi kemungkinan luka-luka karena kuku tuh ada. Tapi kalau buat road sih biasanya saya jarang ya. Siapa yang lepas, Mas? Kenapa? Sorry nih, Bro. Gimana? Kukunya siapa yang lepas tadi? Ini Om Lukman. Sebenarnya itu belum sampai lepas. Jadi biru ya. Om, lepasnya gimana, Om? Biru ya. Biru. Oh iya. Saya sih lepas berkali-kali, tapi prosesnya lama. Iya memang. Iya, dan biasa aja kuku saya lepasin aja biasa. Saya juga lepasin akhirnya. Itu kan. Iya, nanti saya share di grup kuku saya. Share di grup. Share jangan kuku, Om. Ya, tapi itulah pengalaman kemarin itu. Ya biasanya kalau itu pengalaman pribadi, kalau udah ultra gitu, yang awal-awal sih ya gitu ya, mungkin profil dari sepatu yang kurang pas, terus pagi kalau pas di turun gitu kan menahan, terutama kalau jari ini saya yang tengah itu agak panjang, jadi mestinya dia selalu ketekan di situ.
Oh, ketekan lama-lama hitam ya. Ya lama-lama hitam, lepas biar aja. Oh, Nanti kan iya, nanti reborn berapa ya. hari kemudian lepas ya. Ya pertama hitam dulu memang ya gitu. Ya, reborn itu Om, reborn. Ribon nggak apa-apa itu. Iya, sip. Kalau Ultra gitu. Siapa yang ngomong? Ternyata Kang Dendi ya, suaranya ini kayak penyiar radio. Saya, sorry Om, dengan Dendi nih. Suaranya kayak penyiar radio, Kang Dendi. Oh masa sih? Rusak ya suaranya. Oh ya, Cak Benius, aku jadi baru ingat tadi terkait sama pertanyaanmu tadi. Enggak ada diskusi. Ini apa namanya untuk sepedahan kalau buat yang triathlon, kalau buat aku salah satu yang terbaik ya itu trainer road ya kalau buat training plan. Ini dia training plan-nya tuh lengkap, bukan cuma sepeda aja tapi sampai lari sama renangnya tuh dia gitu. Jadi apa namanya dia bagi kalau kita mau Ironman atau half Ironman atau mau itu ntar kita pilih, terus kemudian ada yang mau low, medium atau heavy gitu ya. Nanti kita bisa geser-geser juga. Kita kalau hari Senin tuh nggak terlalu sibuk, mau diisi sama apa kita bisa atur-atur. Nah, ntar kita tinggal nge-planning larinya, yang sepedanya kita ikut ini gitu. Ini menurut aku yang paling bagus ya kalau buat latihan. Kurangnya adalah dia nggak kayak Zwift. Kalau Zwift tuh ada jalannya gitu ya. Ada jalannya kita bisa ngikut, atau kayak misalnya yang paling baru tuh yang dipakai sama Ironman virtual race itu kan Rovi ya. Rovi juga keren itu. Kita bisa download course misalnya kalau misalnya course-nya Green Fondo mana gitu ya, itu kita bisa download. Jadi nggak bosan. Cuman ya itu cuman sekedar menurut saya buat menghilangkan kebosanan saja. Tapi kalau misalnya kita udah biasa latihan tanpa harus melihat virtual atau apa, trainer road itu menurut aku yang terbaik ya. Kalau buatku gitu. Siap. Karena sangat detail. Jadi kalau misalnya nanti punya mau investasi buat back trainer, mau baik yang smart ataupun yang dumb trainer gitu ya, tapi kita bisa ngatur ininya gitu ya, powernya. Menurut saya kalau triatlet yang serius dia bisa pakai ini gitu ya. Nanti pas yang bagian run-nya kita pakai settingan Jack Daniel sama Maf tadi buat berlatih sepedanya kita pakai ini. Swimnya kita bisa ngikut ini juga gitu. Kira-kira gitu. Oh ya, kemarin aku sempat ngobrol, ini tambahan lagi ya soal sepeda. Kemarin saya ngobrol sama si Prianda. Prianda kan lumayan deh kalau soal sepeda. Jadi selama ini kan saya pikir power meter tuh yang enak tuh kan yang di pedal ya. Soalnya kan gampang dicopot pasang ya. Cuman ternyata kekurangannya adalah ketika ada sesuatu misalkan roboh kiri kanan atau kemana, itu lebih rentan kena benturan. Mendingan gitu. Selain mahal, rentan rusak, gampang dicuri. Betul. Ya, jadi udah harganya 11 juta misalnya yang kiri aja, terus kemudian dibukakan cuma pakai kunci L selesai gitu. Atau kalau jatuh juga ini kalau saya lebih suggest pakai yang di crank aja, crank arm. Kayak Stages ada, terus kemudian juga Magin sekarang juga jual ya, Magin yang China punya itu juga lumayan ya. Asalnya harganya sekitar 5-6 jutaan ya dapat itu. Jadi waktu saya bike fitting mau persiapan Ironman juga kata si Mas Christian dia bilang daripada beli smart trainer yang mahal-mahal kayak Wahoo gitu, kalau orang barat sih biasanya ini Mas justru malah beli power meter katanya, karena measurement and figure gitu atau pengukuran dan angka itu jauh lebih penting daripada peralatan macam-macam. Jadi kalaupun uang terbatas, investasi di sana. Jadi aku akhirnya dulu memilih investasi di power meter. Aku cari Stages power meter yang dulu harga sekitar 6 sampai 7-an lah. Betul, sepakat.
tak pasang beli apa namanya dam trainer dulu sekitar 900 ribuan dari malah 800-an lah cari dari Bukalapak dulu yang jual orang Sidoarjo apa gitu. Cuman memang kirimnya jadi mahal ke Jakarta. Ya di total mungkin 1 jutaan lah gitu ya. Tapi ya udah aku latihan pakai itu. Gitu. Sampai akhirnya aku beli smart trainer terus yang si dam trainer tak kasihin teman yang pengen latihan gitu ya. Gitu sih kalau aku gitu ya. Maksudnya setiap orang kan bisa cari polanya, tapi menurut aku sih jauh lebih baik teman-teman kalau cuma buat mau ngelatih benar-benar serius ngelatih FTP, endurance macam-macam, mendingan di trainer karena risiko kecelakaan itu kecil. Jadi ntar pada saat kita latihan di road itu hanya pada saat kita mau fine tuning apa namanya sepeda, latihan balance gitu ya, dan latihan cuaca, angin dan sebagainya gitu. Sorry jadi belok ke triathlon nih. Tapi sepakat. Oke, tapi kalau mau ada yang lain silahkan. Tapi dari saya sih mungkin pengantar apa namanya Jack Daniel gitu ya dengan Vidot running kalkulatornya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Gimana tadi menentukan Vidot number kita, menentukan regime training kita seperti ini, kemudian memplanning kapan kita akan meningkatkan. Kalau Jack Daniel sih bilang kalau kita konsisten di antara 4 sampai 6 minggu gitu, kita bisa naikkan 1 poin gitu ya. Terus kemudian bagaimana rejim latihan kita tadi juga udah ada contohnya, baik pakai yang global yang pembagian easy run itu 25 sampai 30% dari total mileage dan sebagainya, atau kita mau pakai training plan-nya Jack Daniel. Dan training plan juga banyak gitu ya. Kita bisa pilih salah satu mana yang cocok. Apakah mau yang 5 cycles yang setiap harinya datar gitu ya, tapi cuma satu jenis, atau kita mau pakai yang setiap harinya variatif jadi nggak bosan gitu ya. Jarak bisa kita pilih mau yang starting dari 40 mile atau 64 kilo per week gitu ya, sampai yang ya 100 kilo per week kalau yang apa namanya memang demen lari gitu ya. Kalau yang triatlet sih kayaknya sih nggak akan kuat kalau main di 100 kilo per week. Tapi kalau buat teman-teman yang kayak Kang Dendi, Kang Fajar nih yang jagoan ultra, ya memang harus ke sana gitu ya. Kalau memang misalnya mau ngejar ITB Ultra 200 kilo, ya latihannya seminggu mungkin ya harus, kalau hitungannya Hensis tadi ya 200 kilo gitu ya. Kalau mau finish 200 kilo ya seminggu harus latihan total mileage-nya di peak-nya itu harus 200 kilo dengan jarak terjauhnya itu adalah minimal 100 kilo. Itu hitungannya Hensis ya. Jadi kalau mau yang ultra, Jack Daniel kayaknya nggak, formulanya belum kelihatan karena dia fokusnya sampai maksimal maraton. Tapi kalau buat yang ultra maraton, hitungannya Hensis itu begitu. Tapi kalau buat saya masih kurang. Jadi kalau misalnya Hensis bilang jarak terjauh tuh setengahnya, ya kalau menurut saya sekitar 60-65%-nya lah gitu. Kalau mau sukses ya. Jadi kalau ITB Ultra 100 kilo ya paling enggak longest run-nya itu di peak-nya ya 55-60 kiloan lah itu amannya. Itu kira-kira teman-teman. Oh, nanya Mas Danang. Yes. Kalau pas latihan, bukan pas race, itu pernah pakai MAF paling jauh berapa kilo cuma dengan air tanpa nutrisi lain? 42. Bener-bener air tanpa gula apapun gitu? Yes, 42. Itu tanpa isotonik juga? Enggak, birthday run 2019. Oke. Bisa jadi mungkin minggu. Ya. Mungkin bisa, ya. Jadi bisa Dik, lu yang pas mau dari Bintaro ke Bogor tuh ntar pakai itu aja. Batal nih kayaknya, baru dapat info ada razia. Razia apa namanya, rapid antigen. Baru ngomong sama Piston nih kayaknya reroute nih jadi Bintaro PIK 2 kayaknya. PP tapi jadinya nambah. Razia apa Dik? Razia akhir tahun kan antar daerah biar nggak banyak persebaran kan. Tapi kan lari Dik. Mungkin kan lari.
nggak kena Ya rahasia. kan pulangnya pulangnya angkut tadinya. Ke sana cuma 50, pulangnya angkut. Si Piston aman aja karena dia bilang dia mau bolak-balik. Gila nih. Kalau udah punya bukti rapid test antigen kan aman harusnya. Nggak tahu juga sih, tapi takut daripada deh. Goes ya itu ya? Lari. Oh, lari. Hah? Mau 100 kilo? Wow. Itu si Piston, aku sih setengahnya aja. Oh, Piston kuat tuh. Dia jangan aja dijabanin Mas Alex. lah. Udah nggak ada lagi ya Mas Alex. Ya sama-sama gila lah tuh berdua. Oke, jadi 42 tuh mungkin ya. Ya Mas Danang ya. 42 tuh mungkin tanpa nutrisi ya Mas Danang ya. Iya, saya tanpa nutrisi sih. Jadi waktu itu kalau boleh tahu pace pace-nya bukan pace ya. MAF untuk 5K-nya pace-nya berapa? Nah, MAF untuk 42-nya jadinya pace-nya berapa? Average-nya. Aku coba buka dulu ya sebentar ya. Siapa tahu datanya kita tarik di tanggal itu ya sebentar. Jadi maksudnya pengen tahu kalau untuk 5K kan MAF kita bisa kira-kira lah, oh di sini gitu. Cuma untuk 42K kan tiap pertambahan 5 kilo aja itu heart rate-nya udah mulai naik berapa persen kan minimal. Pasti naik terus emang itu. Iya. Sehingga pace-nya makin lama makin ini kan ya, makin rendah. Iyalah. Pasti akan makin turun. Sebentar ya. Saya nggak bisa searching by tanggal sih ya. By bulan biasanya, Mas Danang. Oke, nah ini nih. Kita lihat ya. Kalau dilihat pace-nya kan datang tuh ya. Makin turun. Ini awalnya masih ini saya masih jelek dulu saya. Tapi gini, ini hitungan MAF saya dulu pada saat 2019 itu saya masih pakai MAF yang polos gitu. Jadi MAF saya 180 kurang itu. Ya. Nah, setelah itu saya adjust karena si Phil itu punya apps-nya gitu ya. Kita masukin data-data gitu, ternyata menurut dia saya bisa ditambah 6 poin. Jadi saya maafnya di 142, 143 144, 143 waktu itu ya. Jadi pas tahun 2019 saya di 144, 138 tambah 6. Nah, saya ulang tahun yang di tahun 2020 ya saya turunin 1 gitu ya. Nah, di heart rate 138-an itu ini udah 142 padahal nih ya. Nah ini kalau dilihat nih ya, pace-nya dari pace 643 terus ya turun. Saya masih stable ya, 6 di 620 itu sampai HM masih konstan itu. Masih konstan. Nah, begitu udah ini udah mulai naik ya. 642, 643, 647, 7 ya. 7 terus kemudian di 32 udah mulai naik 8 ya. Iki elap style apa moving time, Cak? Elap, Cuk. Ini kagak mencet ini nih. Ya paling kalau yang kelihatan tiba-tiba lama itu pasti minum ya. Saya ini 728, pasti ini pas bagian minum. 17 lagi. Oh, oke. Tapi kira-kira nih, ini akhir-akhirnya sampai sempat 9 ini. Sampai udah mulai mendekati 9. Karena menjaga heart rate itu berarti sampai terakhir ya. Heart rate masih saya kejar. Ini juga udah lebih dari MAF ini kan udah di 145, harusnya di 144 harusnya. Terus habis itu makan nasi Padang. Oh iya. Iya dong. Iyalah. Udah sabar banget itu, maaf FM masa nggak dapat reward. Betapa ininya dropnya kan kelihatan banyak ya. Nah, kalau metabolisme ini juga kan sebenarnya kontribusi dari matahari juga kan, makin panas itu pasti heart rate naik. Itu ngelup ya, Cayo? Oh, di atas tadi ngelup ya? Ini ngelup aja.
Ya sama, aku kan selalu ngelup gini kan, karena aku tinggal taruh minum, tinggal taruh di depan rumah, ya udah keliling Iya aja. sih, cocok. Lebih safe lah, aku nggak perlu Berapa berhenti jam ini automat gitu. totalnya? Kenapa? Berapa jam ini Mas Danang? Ini saya Di atas ada di atas. 4 jam 50. Elaps ya itu ya? Waduh. Elaps ya? Iya, Elaps. Ini Elaps plus ini. Gitu. Ya ini pengalamanku gitu sih, Dik. Ini juga eksperimen. Jadi aku juga udah berpikir kalau nggak kuat ya aku harus stop. Tapi ternyata memang masih kuat sampai 42, ya udah begitu 42 langsung berhenti. Untungnya ini di rumah ya, jadi gampang ya. Iya. Capek dikit tinggal jalan, gelepar di rumah aja gitu ya. Jadi memang saya selalu kalau buat ini kalau buat cuma sekedar ngukur, saya pasti akan keliling rumah aja, karena ada apa-apa nggak perlu mikir macam-macam gitu. Tinggal masuk. Bahkan kadang-kadang minta anak udah butuh air dingin gitu ya, paling teriak aja ke anakku, tolong dong ambil air kulkas aja. Aku lagi lari gitu ya, terus balik-balik udah ada gitu ya. Itu kan paling efektif. Itu Dik. Oke, thank you. Itu ada elevasi berarti ya kalau The Green ya? Aku di depan rumahku flat ya. Ini kalau lihat di sini. Oh, depan rumah flat. Elevasi cuma 67 meter. Oke. Flat. Ya ini ruteku kemarin juga, rute ITB Ultra juga kemarin kan 50 kilo aku di sini juga keliling ini aja. Gitu. Ya kelebihannya aku flat lah. Gitu. Kalau di The Green ya pasti ada elevasinya, naik turunnya lumayan. Oke, ada lagi? Siap, cukup sayangnya. Oke, cukup. Matur nuwun Danang. Terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman. Sorry tadi yang nodong kan saya, bukan Susi. Yang nodong itu aku tadi kan. Ya Mas, tadi malam sharing. ya. Boleh boleh dipanggil ke grup yang lain ya? Gimana? Sharing ke yang lain. Sharing boleh dong. Oh, boleh. Cuman kalau ini Cak, Tambang mau juara Cak. Tambang mau juara soalnya Cak. Kita mau menurunkan target. Udah juara Tambang mah. Itu kan masih ada Electric Ten tuh ya. Oh iya. Itu diincer ya kan ini ya. Iya dong, kita ngincer terus ya. Saling ngintip. Seno mana Seno? Seno aku ngomong sih. Nanti biar Faisal aja. Diincer aja Kang. Biar Faisal aja nanti tuh suruh nurunin targetnya. Tapi seru juga nih, kalau bisa ya bursa 10K Maret nanti ya yang di bawah 40 atau yang ya 4142 tipis lah ya, harusnya makin banyak lah ini Kang Den. Bisa itu. Kalau udah umur udah susah nuruninnya tuh. Loh, tapi si Kang Yayan 91 dia masih itu loh Kang Dendi. 5K-nya masih di bawah 20. Jago ya. Saya nggak berani neken itu. Saya nggak berani neken nge-push. Mungkin kalau di track mungkin ya ada peluang kali ya kalau di track. Ya memang dan lebih aman juga soalnya kan jalan berlubang atau misalnya tiba-tiba di perapatan ada mobil gitu ya, itu kan kadang-kadang kalau udah kita speednya di pace 4 tuh susah. Awareness tuh juga udah mulai kurang, jadi memang harus lebih secure tempat lah ya. Iya betul ya. Oke, kita harus ke track nih. Sip. Oke. Teman-teman mudah-mudahan. Engko link rekamannya di-share saya. Boleh. Nanti aku upload ke YouTube ya. Siap. Sip. Oke. Teman-teman, thank you semuanya ya. Makasih ya. Makasih ya Mas Danang. Mas Danang, makasih semua. Terima kasih semuanya.